Teori konspirasi ngasal ala Denny Siregar ditulis oleh Kulik-Kulik di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sudah lihat postingan FB-nya Denny Siregar yang berjudul drama sepak bola? Atau mungkin versi videonya yang berjudul Ganjar dicaci, Ganjar dimaki. Isinya kurang lebih sama walau dikemas dalam bahasa dan tata kata yang berbeda. Inti dari dua postingan tadi ingin menyatakan bahwa FIFA sudah jauh-jauh hari akan memindahkan Piala Dunia U20 dari Indonesia. Dikarenakan ada laporan intelijen dari Israel bahwa akan ada kurang lebih serangan dari teroris terhadap perhelatan sepak bola U20 di Indonesia. Dengan rencana pemindahan ini, maka rentetan kejadian yang kita saksikan di Indonesia semuanya adalah drama. Sebuah pertunjukan sandiwara yang dibuat supaya semua pihak, baik Indonesia maupun FIFA, tidak kehilangan muka. Semuanya senang. Untuk versi lengkapnya silahkan Google sendiri, tersebar luas di mana-mana, juga di grup-grup WA. Logika, kita semua tahu bahwa Mossad, Badan Intelijen Israel, memang luar biasa. Mungkinkah mereka mendapat info bakal ada teroris yang akan mengganggu perhelatan Pildun U20? Mungkin saja. Walau mungkin mereka nggak bakal tahu ada beberapa pedagang bakso dan gorengan yang bakal mangkal di TKP. Anggaplah laporan intelijen itu benar dan Israel khawatir dengan keselamatan warganya. Lalu ngapain negara penyelenggaranya yang kudu pindah? Memang mereka mau membayar ganti rugi segala uang yang dikeluarkan untuk persiapan venue? Emangnya mereka mau ngasih duit ke UKM-UKM atau hotel-hotel yang sudah mengharapkan efek domino imbas kehadiran calon peserta, official, dan penonton? Kalau Israel gak yakin dengan keamanan di Indonesia, ya mereka dong yang mengundurkan diri. Indonesia sudah berulang kali membuktikan sanggup menyelenggarakan segala macam acara internasional, baik yang berupa olahraga maupun pertemuan antar negara. Semuanya aman. Masih banyak logika lompat-lompat dari tulisan DS. Mulai dari penolakan Koster dan Ganjar cuma sandiwara, bahwa pidato tegas Jokowi dan keberangkatan ET adalah bagian dari drama. Ada juga asumsi bahwa ada kesepakatan yang bertujuan agar pembatalan ini tidak dimanfaatkan oleh parpol yang ingin mendapat simpati. Terakhir, ada pernyataan DS, pembatalan FIFA adalah harga termurah yang harus kita bayar. Ini mind-blowing banget. Kerugian paling nyata jelas adalah kekecewaan dari Timnas Indonesia U20 yang sudah berlatih mati-matian untuk bisa berlaga di perhelatan paling ditunggu oleh semua pemain sepak bola. Pernyataan paling mengharukan ditulis oleh Hoki Caraka dalam tweetnya yang berbunyi, memperjuangkan kemerdekaan negara orang lain tetapi kalian semua menghancurkan mimpi anak bangsa. Efek pembatalan ini juga bakal memberatkan Indonesia ketika akan bidding untuk menyelenggarakan event-event sejenis atau lebih besar. Entah itu F1, Olimpiade, atau Piala Dunia versi dewasa. Oh ya, kalau saya nulis Piala Dunia versi dewasa, jangan membayangkan adegan-adegan dewasa lain ya, yang walau masih sejenis olahraga, tapi beda genre-nya. Ganjarisme. Kita semua tahulah ada YouTube channel yang mempromot Ganjar untuk nyapres. Kita juga tahu ada influencer konten kreator yang memang die hardnya Ganjar. Saya nggak nuduh, mereka bikin konten hanya karena uang, mendukung Ganjar hanya karena iming-iming tertentu. Mungkin mereka memang tulus, bukan sekedar ngejar fulus. Pengen Ganjar jadi presiden itu boleh, mengendorse Ganjar itu adalah hak demokrasi, tapi mbok ya jangan kebacut, keterlaluan. Bang Ade Armando dalam semua videonya menyuruh kita semua menggunakan akal sehat, karena dengan akal sehat bangsa kita akan selamat. Saya pikir tagline kali ini sangat cocok bila ditujukan langsung kepada Denny Siregar. Tolong bikin konten yang mencerdaskan dan mengedepankan akal sehat. Teori konspirasi semacam ini hanya cocok bila pemirsanya adalah gerombolan 212, FPI, HTI, atau sejenisnya. Kelompok-kelompok yang fanatik buta, mereka yang siap minum kencing onta, rela mencium kaki orang Arab sekaligus bule jadi-jadian, dan percaya sama Ustadz wannabe yang gak lulus SD. Saya adalah pengagum DS, saya ikuti FB-nya, YouTube-nya, juga pernah ikut seminarnya. Saya yakin kita ini mengunggulkan cara berpikir kritis. Beda pilihan, beda opini, beda platform, itu wajar saja.
Tetapi kalau menganggap kami ini adalah pendukung goblok yang bisa dicekoki dengan opini penuh fantasi bin ngawur, terus terang saya cukup tersinggung. Saya ini penulis kampung, hasil karyanya cuma seuprit, informannya cuma Google dan TV. Nggak punya kenalan pejabat, tapi kami ini punya akal sehat. Nggak usah punya follower 1 juta supaya bisa berlogika sederhana. Atau jangan-jangan nanti Bung DS bikin konten baru yang menyatakan bahwa konten sebelumnya itu cuma prank. Tujuannya untuk menguji apakah pemirsanya masih punya logika dan akal sehat. Hashtag aku kok ngeluh. Bagaimana menurut Anda? Ngakak pasca dibogem debt collector, ini Haris pertama dibogem warganet soal voting. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tentu masih segar diingatan kita bagaimana kala itu Ketua KNPI Haris pertama mukanya bonyok dibikin oleh debt collector. Pelaku pengeroyokan berjumlah 4 orang, lokasi Haris digebukin di halaman parkir restoran Garuda Cikini yang berseberangan dengan Taman Ismail Marzuki. Awalnya Haris turun dari mobil, tiba-tiba ada orang yang meninju kepalanya dari belakang. Ketika dia menengok ke belakang untuk memastikan siapa yang telah menonjoknya tersebut, Haris pun langsung dikeroyok tanpa bisa memberikan perlawanan. Ia cuma bisa duduk melindungi kepalanya ketika bogem mentah dikerahkan ke dirinya. Untung tidak ada patah mematah kali itu, mukanya hanya bonyok saja. Persis kayak mukanya Ratna Sarumpait pasca melakukan operasi plastik atau oplas pada 2018 silam. Hanya saja bedanya, muka Ratna dibius dulu sebelum dilukai, sedangkan muka Haris tidak. Dan yang menggeprek muka Ratna adalah orang-orang profesional, yakni dokter spesialis bedah plastik, bukan penagih hutang. Hasilnya juga pasti akan beda. Haris pun dilarikan ke RSCM pasca dikeroyok itu. Setelah agak sehat, ia melaporkan peristiwa buruk yang dialaminya tersebut ke Polda Metro Jaya. Sekarang muka Haris bisa dibilang sudah sembuh total. Akan tetapi foto mukanya yang bonyok masih berseliweran di media sosial. Kalau digebukin oleh debt collector sudah barang tentu permasalahannya tidak jauh dari hutang. Walaupun Haris mengaku kalau dirinya tidak punya hutang. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah dan dimanapun, debt collector bersikap garang itu lantaran nasabah atau orang yang ditagih hutang tidak mau bayar. Tapi kita juga mesti memahami juga perasaan Haris, karena di mana dia mau meletakkan muka kalau ternyata ketahuan punya banyak utang. Padahal selama ini getol banget mengkritik pemerintah. Nah, pasca mukanya dibikin bonyok oleh para penagih hutang itu ternyata tidak membuat Haris berhenti berulah. Teranyar yang dia lakukan turut memprovokasi penolakan terhadap Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jika PSSI dan Erick Thohir tetap ngotot mengadakan Piala Dunia U20 dengan mendatangkan timnas Israel, maka DPP KNPI akan kerahkan kekuatan di seluruh daerah untuk menolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Ujarnya dengan nada mengancam. Namun banyak orang meragukan omongan Haris itu. Pasalnya KNPI kan organisasi yang agak elitis ya. Isinya biasanya anak pejabat seperti anak bupati. Jadi orang-orang seperti ini sudah bisa dipastikan tidak akan mau diajak panas-panasan turun ke jalan. Di samping itu tidak semua kader KNPI ikut Haris, ada juga yang ikut Laode Umar Bonte dan ada juga yang ikut Putri Hairunisa. Hasil akhirnya, pernyataan Haris tersebut hanya dijadikan bahan tertawaan oleh netizen. Kemudian, ia juga pernah sok-sokan bikin polling di akun Twitter miliknya @KNPI_Haris terkait Piala Dunia U20 tersebut. Ayo voting, bagaimana sikap Anda terkait timnas Israel di Piala Dunia U20? Hasilnya sungguh di luar dugaan Haris. 87,1% mendukung dan hanya 12,9% menolak. Padahal harapan ketua KNPI itu 100% menolak. Tidak mau pasrah dipermalukan netizen, Haris pun bikin polling lagi. Mari kembali voting, apakah pendapat Anda jika timnas Israel datang ke Indonesia? Hasilnya tidak jauh berbeda dengan polling yang pertama, yakni 85,2% mendukung dan 14,8% menolak. Lagi-lagi mantan ketum Garda NKRI itu dipermalukan oleh netizen. Dan ini yang lucu, ia tidak hanya dibogem oleh debt collector, tapi juga dibogem warganet terkait pollingnya yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Buka mata kau, melek dan lihat redup sinyal kau, seredup harapan kau, sok yes sekalipun kau. Cuit pemilik akun Twitter @_memoriusan dengan nada sedikit emosi. Babak belur, ujar pemilik akun Twitter @sonyandrio sembari menampilkan foto Haris yang mukanya lagi bonyok, ditempeli perban kayak soft text itu. Masih punya muka kagak luris,
votingmu pun ambiar. Tutur pemilik akun Twitter @n_jo_l. Menanggapi polling yang dibuat Haris itu, salah seorang netizen pemilik akun Twitter @hidayahjohn bikin polling tandingan, yakni bagaimana pendapat Anda jika Haris pertama diekstradisi ke Palestina untuk berjuang melawan penjajah Israel? Dan jawabannya sangat setuju 98,2%, tidak setuju hanya 1,8% saja. Sungguh terlalu. Kalau Soekarno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Maka sudah bisa dipastikan di antara 10 pemuda itu bukan Haris pertama. Kenapa? Karena dia termasuk pemuda yang gak jelas. Bagaimana menurut Anda?